Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk pendidikan agama Islam kelas 10 masih dengan Ibu Ati Sulastri. Di semester genap ini pembahasan kita yang pertama ini Ibu akan membahas tentang ibadah haji. Nah, memahami makna haji. Haji ini berasal dari bahasa Arab, yaitu menyengaja atau menuju. Secara istilah, haji adalah sengaja menuju Ka'bah dengan niat beribadah pada waktu tertentu, dengan syarat-syarat dan dengan cara-cara tertentu pula. Nah, menyengajanya ini kemana? Ke Mekah, untuk menunaikan ibadah tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan menunaikan rangkaian manasik dalam rangka memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hukum haji. Haji ini adalah rukun Islam yang kelima ya, sebagaimana kita ketahui. Nah, hukum melaksanakan ibadah haji ini ada dalam firman Allah Quran Surat Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'u ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'alal 'alamin. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Nah, syarat haji. Syarat ini adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah haji. Nah, nanti ada syarat, ada rukun. Nah, bedanya apa? Kalau syarat itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sebelum melaksanakan ibadah haji. Kalau rukun itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi saat melaksanakan ibadah haji. Nah, syarat haji ini ada dua macam ya. Yang pertama, syarat wajib haji. Yang kedua, syarat sah haji. Tidak jauh beda ya. Yang syarat sah haji ini ada 5. Syarat wajib haji ini ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga baligh, yang keempat ada mahramnya, yang kelima mampu. Nah, mampu di sini itu mampu dalam segala hal, baik biayanya, kesehatannya, keamanan, nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan, misalkan ayah atau ibu gitu yang mau haji. Nah, sudah mampu belum selama pergi ke haji ini yang di rumah ternafkahi begitu ya. Nah, sedangkan syarat sah haji itu ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, dan yang keempat merdeka. Nah, merdeka ini adalah biasanya kalau dulu masih ada hamba saya ya, pada zaman Rasulullah SAW. Kalau sekarang asisten rumah tangga masih mempunyai hak. Kalau dulu saat sudah bekerja di rumah orang itu jadi budak dan sudah dia harus memenuhi segala kewajiban, tidak ditunaikan haknya gitu. Nah, kalau sekarang bagi asisten rumah tangga itu masih memiliki hak, jadi termasuknya merdeka gitu ya. Nah, selanjutnya adalah rukun haji. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, rukun haji ini adalah sesuatu yang harus dilaksanakan saat melaksanakan ibadah haji. Jika tidak dilaksanakan, maka hajinya tidak sah. Nah, rukun haji ini ada 6. Yang pertama ihram. Ihram ini berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih. Yang kedua wukuf. Wukuf ini hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dari tergelincirnya matahari hingga terbenam. Yang ketiga tawaf. Tawaf itu berputar mengelilingi Ka'bah dilakukan secara berlawanan arah jarum jam dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri badan. Nah, jadi tawaf ini kalau biasanya kalian putaran itu arah kanan, kalau tawaf ini arah kiri. Jadi si Ka'bah ini ada di sebelah kiri badan kita ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Yang keempat adalah sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali.
dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Yang kelima, tahallul. Tahallul ini mencukur rambut, boleh digundul, nah minimal adalah 3 helai. Jadi kalau 3 helai krek gitu ya, biasanya perempuan tuh 3 helai. Tapi kalau laki-laki juga tidak apa-apa, misalkan hanya 3 helai. Kalau mau digundul sekalian juga nggak apa-apa. Minimal itu 3 helai. Nah yang keenam, tertib. Tertib itu berurutan dari yang pertama sampai yang terakhir. Di sini ada rincian dari tawaf dan jenis haji. Tawaf itu ada tawaf kudum, tawaf ifadah, tawaf wada. Kudum itu jamaah haji yang baru tiba di Mekah. Kalau ifadah, tawaf yang dilakukan pada hari kurban setelah melontar jumroh, Aqobah ya. Nah yang ketiga adalah tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan bagi jemaah yang akan meninggalkan Mekah. Di sini ada 3 haji nih, jenis haji. Yang pertama haji tamattu, ini biasa dilakukan oleh jemaah Indonesia. Biasanya kalau melakukan haji ini ada membayar dam atau berpuasa 10 hari, 3 harinya di tanah suci dan 7 hari di tanah air. Nah yang kedua haji ifrad. Haji ifrad ini berihram dan berniat dari mikot hanya untuk haji. Jadi mengerjakan haji dulu baru kemudian umroh. Nah yang ketiga kiron. Haji kiron yaitu melaksanakan haji dan umroh dengan 1 kali ihram. Maksudnya jamaah berihram dari mikot untuk haji dan umroh secara bersamaan. Nah jika melakukan jenis haji ini wajib untuk memotong hewan kurban ya, ada damnya gitu. Selain kalau yang tadi haji tamattu selain membayar dam harus berpuasa, bisa membayar dam atau berpuasa. Nah kalau kalian melakukan haji kiron itu wajib memotong hewan kurban. Itu ya penjelasan tentang ibadah haji. Bagi kalian yang mau bertanya atau apa yang kalian tidak mengerti, belum pahami, mangga bisa ditanyakan langsung di grup WhatsApp, langsung chat di grup WhatsApp, nanti ibu akan balas di grup WhatsApp. Pesan ibu, walaupun kalian masih belajar di rumah, tetap semangat, gunakan waktu yang luangnya dengan hal-hal yang bermanfaat, jangan banyak mengeluh, sebisa mungkin terus beraktivitas, jangan hanya rebahan di rumah. Terima kasih atas waktu kalian untuk belajar dan semangatnya. Ibu doakan semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Akhir kata, kita akhiri pembelajaran ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.